Kematian sang jurnalis membawa Jamal pada kenyataan baru di mana Hasan menghilang diduga tersesat ke alam goib. Nyawa yang hilang terjebak selamanya di kamar 207 tanpa menemukan pintu keluar. Hal itu disebabkan oleh perjanjian lama antara ayah Pak Michael dengan si hantu wanita. Kini hantu itu sangat menginginkan Jamal dan tidak membiarkannya pergi dari Hotel Luna. Jamal bersikeras membawa Sarah pergi dari hotel sebelum ancaman hantu wanita benar terjadi. Nasnya, hantu jahat itu berhasil membunuh satu orang penting demi menggagalkan rencana Jamal untuk kabur darinya. Dan berikut ceritanya. Lagu cinta menderu seiring dengan kisah cinta Jamal dan Sarah yang menggelora di tepian pantai Marsha Matru. Setelah malam yang berat, Jamal menyatakan cinta pada Sarah hingga mereka saling mengikat janji untuk sehidup semati. Madiha dan Pak Mena hanya bisa tersenyum geli melihat pasangan baru yang sibuk bermadu kasih. Suasana di hotel pun dipenuhi dengan semerbak aroma kebucinan mereka berdua. Sementara itu, di tempat lain, Pak Michael sedang stres berat karena hotelnya tertimpa masalah besar. Setelah kematian Refat, penyidik setempat menemukan catatan milik Hasan yang berisi kasus kematian di kamar 207 Hotel Luna. Mereka melakukan investigasi lebih lanjut dan mengirim satu detektif untuk menemui Michael. Pria itu tak bisa berhenti menenggak minuman keras, bahkan mengabaikan Mustafa yang masuk ke dalam kamarnya. Mustafa membawa satu tamu dari kepolisian dan bersikeras hendak bertemu dengan Pak Michael. Sang penyidik itu langsung masuk dan memperkenalkan diri. Jaksa penuntut umum bernama Omar Al-Qodi itu datang langsung ke kediaman Michael setelah beberapa surat panggilan tidak dipenuhi. Ia menunjukkan catatan Hasan terkait kejanggalan kamar 207 pada Michael. Pria itu sama sekali tak mau ikut terlibat dan menolak memberikan penjelasan apapun juga. Karena Hasan belum ditemukan keberadaannya, Omar menjelaskan jika investigasi Hotel Luna masih berlanjut dan Michael bisa dijerat dengan berbagai pasal kejahatan termasuk menyembunyikan kasus kematian di sana. Setelah Omar pergi, Pak Michael terlihat gusar. Ia menelpon kerabat dari Italia bernama Silvio untuk datang ke kota Mesir dan bertemu di hotelnya. Pria dengan pemikiran sumbu pendek itu langsung berencana menjual hotelnya pada Silvio agar terbebas dari jeratan kasus pembunuhan. Saat malam tiba, Mustafa dan Madiha mulai berkencan untuk pertama kalinya. Mereka menggoda Jamal dan Sarah yang kebucinannya membuat orang lain iri. Karena hubungan Jamal dan Sarah sudah diketahui banyak orang, Sarah mempertanyakan keseriusan Jamal untuk meminang dirinya. Ia bertanya akan dibawa kemana hubungan mereka yang sudah sangat dekat itu. Jamal tampak gugup menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menelan ludah sembari mencari beberapa alasan. Raut wajah Sarah tampak kesal. Ia berpikir jika Jamal belum siap untuk menikah dan hanya bermain-main dengan dirinya saja. Sarah memberikan waktu pada Jamal untuk memikirkan hal itu dan bertanya pada hatinya apakah hubungan mereka akan serius atau tidak sama sekali. Sarah melenggang pergi untuk pulang ke apartemennya karena semua pekerjaan telah usai. Jamal tak bisa tidur memikirkan pertanyaan dari Sarah. Ia tampak galau dan duduk di teras bersama dengan Pak Mena. Ternyata Jamal sudah berencana untuk membawa Sarah keluar kota dan meninggalkan Hotel Luna. Namun, Jamal takut jika Sarah menolaknya seperti beberapa bulan lalu ketika ia mengajak Sarah untuk pindah kerja di hotel lain. Kali ini, Jamal menemukan hotel baru di kota Aswan dengan gaji yang tinggi. Ia sudah menemui pemilik hotel itu dan berhasil mendapatkan pekerjaan di sana bersama Sarah juga. Pihak hotel di Aswan memberikan tiket untuk mereka berdua dan meminta Jamal untuk segera bekerja di sana bulan depan. Pak Mena terkejut mendengar Jamal hendak ke kota Aswan yang jaraknya jauh dan ditempuh dengan 14 jam perjalanan naik mobil. Jamal mengaku jika sebenarnya ia ingin pergi sejauh mungkin dari Hotel Luna. Ia tak ingin terus-terusan diteror hantu wanita yang sering meminta tumbal nyawa. Ia bahkan menggoda Pak Mena untuk ikut dengannya ke Aswan. Pak Mena tertawa dan bertanya apa Sarah akan setuju dengan rencana pindah ke Aswan. Jamal langsung galau. Ia sangat takut jika Sarah tak mau ikut dengannya. Namun, jika Sarah bersedia, Jamal juga takut untuk menikah lagi karena masih terbayang-bayang dengan pernikahan sebelumnya yang kandas di tengah jalan.
Jamal yang gemar selingkuh itu tidak mau mengecewakan Sarah dan takut tergiur dengan godaan setan. Pak Mena menasihati Jamal untuk memberikan hatinya dulu sebelum mengajak Sarah pergi ke kota Aswan. خايف يا عم مينا خايف. Di malam yang telah larut, hantu wanita melangkah ke lukisan di dinding kamar dengan kaki yang basah. Iblis itu mendengar rencana Jamal yang hendak pergi bersama Sarah ke kota Aswan. Rencana besar yang diceritakan Pak Mena itu sangat mengganggu hantu wanita penunggu kamar 207. Hantu itu pun mulai mencari cara untuk menggagalkan rencana Jamal yang hendak kabur darinya. Ia mengirim seorang wanita yang berteman dengan iblis. Wanita itu memiliki ciri yang khas, yaitu rupawan, kaya raya, dan menggairahkan. Semua pria yang melihatnya sontak langsung terpana seolah dunia berhenti berputar. Wanita itu selalu mendapatkan semua yang diinginkan dengan mudah tanpa memperhatikan aturan maupun agama. Pagi itu Sarah kembali bekerja bersama Jamal seperti biasa. Sarah meminta jawaban dari Jamal akan dibawa kemana hubungan mereka berdua. Jamal berkata jika hari masih pagi dan ia butuh tempat yang tenang untuk membicarakan hal itu. Tak berselang lama, wanita teman iblis itu masuk ke dalam hotel dan langsung menyihir mata Jamal dengan segala pesona pada dirinya. Jamal tak bergeming menatap wanita itu hingga membuat Sarah sakit hati. Jamal sampai tak ingat dengan Sarah lagi dan berkata akan memberikan pelayanan terbaik pada wanita bernama Faten Jamil itu. Faten datang bersama seorang pria yang telah disihir seperti pesuruh baginya. Sarah sempat bertanya apakah pria itu suaminya. Faten melirik ke arah Jamal dengan tatapan menggoda dan berkata jika dirinya masih lajang. Wanita itu memilih kamar 207 dan membisikkan sesuatu pada pria di sampingnya untuk pergi. Ia pun melenggang ke kamar bersama Mustafa yang membawakan kopernya. Sarah langsung mengkonfrontasi Jamal atas sikap genitnya saat melihat wanita cantik dan kaya raya. Sementara itu, pria yang terkena sihir Faten terlihat seperti orang linglung dan kehilangan akal. Ia berjalan menjauh ke tepian pantai bersama pria-pria lainnya yang terkena sihir dan hilang akal. Di antara mereka ada yang mati dan sudah menjadi telulang belulang. Akibat dari sihir itu, mereka tak pernah bisa tersadar dan terus melamun menatap ke arah kosong seolah hidup di alam lain. Sementara itu, Sarah marah besar pada Jamal karena sikapnya yang mudah tergoda oleh wanita. Ia tak menyangka Jamal akan berbuat demikian di depan matanya. اسمك فاتن جميل واضح هشوفك تاني أكيد وإلا أكيد. Malam itu Faten bertemu dengan hantu wanita penunggu kamar 207 yang memberikan misi besar untuknya. Faten ditugaskan untuk memisahkan Jamal dan Sarah agar pria itu tidak pergi dari Hotel Luna. Di tempat lain Sarah menangis sesenggukan hingga Madiha iba melihatnya. Madiha memberikan segelas susu hangat agar suasana hati Sarah lekas membaik. Setelah tangisnya reda, Sarah bercerita tentang tamu baru di kamar 207 yang sangat rupawan. Ia cemas dengan sikap Jamal yang tak bisa menahan diri hingga terlena pada tatapan si wanita. Sarah berkata bahwa wanita terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah yang mereka menjalani hidup dengan membantu orang lain dan mendengarkan keluh kesah orang lain. Madiha langsung merasa jika dirinya adalah wanita tipe pertama. Sarah melanjutkan dengan tipe wanita yang kedua, yaitu mereka yang sangat mandiri. Wanita tipe ini tidak membutuhkan bantuan dari siapapun dan tidak menginginkan apapun dari orang lain. Wanita tipe ketiga adalah mereka yang selalu menginginkan banyak hal namun tak bisa meraih semua hal itu. Dan tipe keempat adalah wanita yang menginginkan banyak hal dan bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan, seperti tamu yang di kamar 207. Sarah sangat khawatir dengan kemunculan wanita tipe keempat yang mulai berdampak pada hubungan asmaranya dengan Jamal. Melihat kerisauan hati Sarah, Madiha teringat dengan nasihat dari ibunya yang berkata jika di dunia ini terdapat banyak tipe wanita dan satu tipe laki-laki yang tidak akan pernah berubah. Ia bisa memastikan jika Jamal adalah pria yang tidak mudah tergoda oleh wanita lain. Madiha bisa merasakan dalamnya perasaan Jamal untuk Sarah dan menasihati Sarah untuk tetap mendinginkan kepala. ولو الدنيا كلها جريت عليها هيسيبها ويجري عليك انت.
Di waktu yang sama, Jamal mendengar suara desahan wanita yang entah dari mana datangnya. Suara itu membuat Jamal tersihir dan hilang akal. Ia berjalan ke teras hotel di mana Faten merokok sendirian di sana. Mereka saling bercengkrama seolah sudah mengenal dekat. Faten memaksa Jamal untuk merokok berdua dengannya. Jamal sempat menolak karena ia sudah berjanji pada Sarah untuk berhenti merokok. Dengan segala godaan, Faten memaksa Jamal untuk menuruti keinginannya. Jamal pun melanggar janjinya pada Sarah dan menerima tawaran rokok dari Faten. Madiha yang melihat semua kejadian itu ikut sakit hati dan berlari melenggang pergi. Pagi harinya, Sarah terlihat enggan masuk ke hotel untuk bekerja tak seperti hari sebelumnya. Madiha menghampiri Sarah dan berkata jika Jamal tidak sarapan bersama mereka di ruang makan. Sarah sendiri tak tahu mengapa Jamal tidak menemuinya untuk sarapan pagi seperti biasanya. Perubahan sikap Jamal membuat Sarah menahan tangisnya lagi di hari yang masih terlalu pagi. Di waktu yang sama, Pak Michael meminta Mena untuk menutup semua akun para staf hotel karena ia hendak menjual Hotel Luna pada seorang kerabat. Pak Mena tak bisa mengelak karena berita itu cukup membuatnya terkejut. Jamal yang baru terbangun dari tidurnya langsung lari ke meja resepsionis dan menyapa Sarah. Gadis itu sangat marah dengan perubahan sikap Jamal yang melewatkan sarapan bersamanya. Saat mereka bertengkar hebat, Faten menghampiri Jamal dengan pakaian ketat dan menggoda dan meminta Jamal untuk memperbaiki masalah di kamarnya. Jamal pun melenggang pergi meninggalkan Sarah yang menangis dalam hati. Di waktu yang sama, Madiha bertemu Pak Mena di kantor untuk melaporkan sikap Jamal tadi malam yang berduaan dengan Faten setelah Sarah pulang. Ia meminta Pak Mena untuk menegur sikap Jamal yang sudah berbuat terlalu jauh dengan tamu hotel. Pak Mena menenangkan Madiha dan berjanji akan menegur Jamal atas sikapnya itu. Sementara di lantai 2, Jamal berjalan menuju kamar Faten yang tercium bau wangian surga dunia. Jamal kembali terhipnotis dan masuk ke tirai putih yang membawanya masuk ke alam goib. Ia seolah berada di kerajaan Mesir kuno di mana Faten adalah Ratu Cleopatra yang mendengar serangan dari kerajaan Romawi di bawah pimpinan Octavius. Wanita itu menyihir pandangan Jamal hingga bertekuk lutut di hadapannya. Saat mereka hendak berciuman, pintu kamar 207 diketuk dengan sangat kencang. Jamal kembali tersadar dan langsung membuka pintu itu. Ternyata Pak Mena menyeret Jamal keluar dan melarangnya masuk ke kamar itu lagi. Jamal masih mengelak dan berkata jika ia tidak melakukan apapun di kamar itu. Pak Mena memperingatkan agar Jamal menjalani hari terakhirnya di Hotel Luna tanpa ada masalah baru. Ia memaksa Jamal pergi dan tidak boleh mendekati kamar itu lagi. Setelah Jamal pergi, Faten berdiri di balkon kamarnya menatap ke arah lautan lepas. Setengah wajahnya tampak buruk rupa hingga burung yang melihat wajah itu mati membusuk. Jamal kembali ke meja resepsionis untuk bekerja. Sarah masih marah padanya hingga Jamal memutuskan untuk pergi keluar sebentar. Tak berselang lama setelah Jamal keluar dari hotel, Faten ikut keluar juga seolah mereka sudah janji temu di tempat lain. Ternyata Jamal pergi ke toko perhiasan untuk membeli sepasang cincin. Madiha melaporkan jika Jamal yang pergi keluar dari hotel dan Faten ikut pergi setelahnya pada Pak Mena. Sore harinya, sebelum Jamal kembali ke hotel, Pak Mena meminta Sarah untuk pulang lebih awal. Pak Mena hendak berbicara berdua dengan Jamal terkait kedekatan Jamal dengan tamu hotel mereka itu. Setelah Sarah pergi, Silvio, tamu Pak Michael, baru tiba di hotel untuk membicarakan bisnis mereka. Pak Michael membawa tamunya itu ke bar dan meminta Pak Mena untuk melaporkan pembukuan hotelnya segera. Madiha yang muak dengan sikap Faten menerobos ke kamar 207. Faten sudah duduk di kursi menunggu Madiha yang datang melabraknya. Dengan mudah, wanita itu berhasil menghipnotis Madiha hingga tak bisa berbicara dan tak bisa bergerak. Madiha hanya bisa menangis mendengar semua perkataan jahatnya yang keluar dari mulut Faten. Madiha dipaksa untuk melihat ke arah lukisan di dinding yang menunjukkan sebuah adegan kematian. Faten memerintahkan Madiha untuk tetap diam meski ia sudah mengetahui siapa yang akan mati. Madiha hanya bisa menangis tanpa berbuat apapun juga.
Setelah membeli cincin untuk meminang Sarah, Jamal kembali ke hotel dengan tubuh dan pikiran yang letih. Madiha keluar dari kamar 207 dengan air mata yang masih mengenangi pipi. Sementara si wanita penggoda tersenyum bahagia melihat kenyataan yang selalu sesuai dengan harapannya. Sesampainya di depan hotel, Jamal sempat berpapasan dengan Sarah yang hendak pulang. Ia mengajak Sarah untuk makan malam berdua dan menunggu sejenak agar Jamal bisa ganti pakaian. Pamena yang sibuk menyiapkan pembukuan hotel tak sempat menemui Jamal dan membiarkan pria itu pergi bersama Sarah. Di waktu yang sama, Pak Michael berbincang dengan Silvio terkait harga hotel dan pemasukannya tiap bulan. Silvio mengakui kesuksesan Hotel Luna yang menjadi magnet bagi para wisatawan. Namun, ia bisa mencium ada kejanggalan dari alasan Pak Michael yang hendak menjual hotel dengan harga cukup rendah. Pak Michael beralasan hendak kembali ke Italia dan menghabiskan sisa usia di sana. Silvio langsung mendengar terkait rumor kamar 207 yang banyak memakan korban. Ia meminta Michael untuk berbicara jujur tentang keberadaan hotel yang sebenarnya serta alasan dibalik penjualan hotel itu. Belum sempat Michael menjelaskan, Faten datang menghampiri dan menyapa Michael. Pria itu berkata jika ia seperti pernah mengenal Faten sebelumnya. Silvio yang tidak bisa berbahasa Arab terlihat kebingungan. Faten langsung menghipnotis Silvio dengan tatapannya yang tajam. Michael berusaha menyadarkan Silvio, namun pria itu tak bergeming lagi. Faten kini menghipnotis Michael untuk mengurungkan niat menjual hotel dan melupakan kedatangan Silvio. Faten menyampaikan pesan dari hantu penunggu kamar 207. Hantu itu hendak mengingatkan jika Michael sudah menjalin perjanjian dengan iblis. Perjanjian itu menegaskan bahwa Michael tidak akan meninggalkan hotel dan tidak boleh menjualnya. Apapun yang terjadi di kamar 207, Michael tidak boleh menutupnya dan menghalangi siapapun masuk ke kamar keramat itu. Jika Michael melanggar perjanjian itu, hantu wanita akan datang kembali dan mengingatkan kesalahan Michael di masa lalu. Di tempat lain, Jamal dan Sarah duduk berdua di restoran untuk membicarakan rencana mereka ke depan. Jamal menunjukkan tiket menuju ke kota Aswan. Ia menjelaskan semua hal yang sudah direncanakan sejak jauh hari. Sama seperti dugaan, Sarah tampak kesal mengetahui jarak kota Aswan yang sangat jauh dari apartemennya. Jamal mencoba meyakinkan Sarah betapa ia sangat mencintai gadis itu dan akan melakukan apapun untuk tetap bersama Sarah. Saat Jamal hendak memberikan cincin, Faten datang mengganggu mereka berdua. تنتهي يبقى أنا أكيد اللي هصيح. Di waktu yang sama, hantu wanita penunggu kamar 207 menunggu hasil kerja Faten dengan penuh harap. Ia terpaksa membunuh satu orang lagi demi mempertahankan Jamal di Hotel Luna. Faten mulai menghipnotis Jamal untuk mengikuti semua kemauannya. Sarah berusaha untuk menolak ajakan Faten karena mereka berada di luar jam kerja. Nasnya, Jamal tersihir oleh rayuan maut Faten hingga membuat Sarah marah besar dan pergi meninggalkan restoran. Jamal berlari mengejar Sarah hingga membuat Faten marah dan menggebrak meja. Seketika itu, semua orang di restoran berhenti bergerak seperti patung. Faten menemukan tiket ke Aswan milik Jamal dan langsung menyembunyikannya. Pagi harinya, Sarah sangat muak melihat Jamal dan terus menghindar darinya. Jamal baru menyadari jika tiketnya ke Aswan ketinggalan di restoran. Ia teringat jika Faten adalah orang terakhir di restoran itu dan bergegas menyambangi kamar 207. Di waktu yang sama, Madiha tampak linglung berjalan menuju ke taman. Mustafa mencari tahu apa yang terjadi pada Madiha. Wanita itu pun mengaku bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Madiha bisa merasakan ada sesuatu hal buruk yang terjadi, namun ia tak bisa mengatakannya. Ia pun bingung mengapa tak bisa mengatakan hal itu padahal hanya tinggal seujung lidah. Mustafa bergegas mengambil minuman untuk menenangkan Madiha yang menangis. Sementara itu, Faten sudah menantikan Jamal di dalam kamar. Ia mulai merayu Jamal untuk masuk ke dalam kamar. Seketika itu, Jamal berubah menjadi Izzuddin Aibak, sementara Faten berubah menjadi calon istri kedua bernama Syajar Adur. Mereka saling berjumpa hingga tiba-tiba Sarah melintas di depan Jamal. Adegan mesra kembali terhenti setelah Jamal berlari mengejar Sarah. Faten ikut mengejar dan menarik tangan Jamal untuk tidur bersamanya. Seketika itu, mereka kembali ke kamar 207 di mana Faten memberikan tiket itu pada Jamal. Faten kembali merayu pria itu, namun Jamal berlari pergi. Faten tampak kesal dengan cinta Jamal yang terlalu dalam untuk Sarah.
Ia berbincang dengan hantu wanita penunggu kamar 207 dan berjanji akan segera menyingkirkan Sarah. Jamal menemui Sarah di ruang makan di mana gadis itu menangis sesenggukan. Sarah meminta waktu untuk sendiri. Ia berkata jika dalam kesendirian itu hati mereka masih tertaut, maka hubungan mereka bisa terjalin kembali. Namun jika kesendirian itu membuat mereka semakin menjauh, maka Sarah ingin segera mengakhiri semuanya. Jamal sempat menolak hal itu dan berkata jika ia tak bisa hidup tanpa Sarah. Wanita itu menegaskan jika ia takut Jamal akan mengulang kesalahan di masa lalu berselingkuh dari istrinya Sausan. Jamal menjelaskan bahwasanya ia tidak memiliki perasaan cinta pada Sausan. Ia menikah dengan wanita itu karena perjodohan hingga tak mampu merasakan cinta. Kali ini Jamal benar-benar jatuh hati pada Sarah dan berjanji tak akan mengecewakan. Sarah tetap kukuh dengan pendiriannya dan mencoba untuk menjalin kehidupan masing-masing. Jamal sangat kecewa hingga membanting kursi di depannya. Saat malam menjelang, Faten sengaja membuat Sarah cemburu dengan berkata hendak tidur bersama Jamal nanti malam. Sarah melenggang pergi untuk pulang ke apartemen, sementara Jamal masuk ke kamarnya di mes staff hotel. Hatinya masih kacau setelah Sarah meminta putus. Seketika itu terdengar suara desahan wanita yang sengaja menggoda. Jamal berusaha menutupi telinga agar tidak terhipnotis oleh suara itu. Ia bahkan rela pergi dari hotel menuju ke restoran yang buka sampai pagi. Jamal bertahan di Cafe Piatto dan menenggak beberapa cangkir kopi agar tetap terjaga. Saat dini hari menjelang, Jamal sudah mengantuk berat namun ia bisa mendengar derap langkah kaki hak tinggi wanita. Ia mencari kian kemari namun tak ada siapapun yang menghampiri. Tiba-tiba, hantu wanita penunggu kamar 207 sudah duduk tepat di depannya. Hantu itu mengatakan hal yang sejujurnya bahwa ia tak bisa membiarkan Jamal pergi bersama Sarah. Ia menegaskan jika semua yang pernah dimulai akan segera usai. Jamal menyadari jika hantu wanita itu yang mendatangkan Faten untuk merusak hubungannya dengan Sarah. Iblis jahat itu berkata jika Jamal tetaplah pria mata keranjang yang suka dengan wanita cantik sama seperti pria hidung belang lainnya. Jamal sangat marah mendengar hal itu dan menegaskan jika ia tak akan pernah meninggalkan Sarah. Ia bersikeras untuk tetap pergi dari Hotel Luna dan tak akan pernah kembali. Hantu wanita itu menjelaskan jika Jamal tak akan bisa pergi dari hotel meski sekeras apapun mencoba. Seekor burung yang terbang rendah menabrak kaca jendela Cafe Piatto hingga retak. Tak berselang lama, beberapa burung lain ikut menerjang bangunan itu hingga mati berguguran. Hantu wanita itu berkata jika semua sudah terlambat. Jamal berjalan tertatih kembali ke Hotel Luna dan sudah berada di dalam kamarnya. Ia terbangun dengan wajah kenasir dan langsung melenggang pergi ke kamar 207. Kali ini, Jamal berubah menjadi seorang raja Mesir kuno sementara Faten adalah wanita penghibur. Dengan tubuh yang berkelok seperti ular, Faten mempraktekkan ilmu sihir tingkat tinggi yang bisa menaklukkan kejantanan pria. Benar saja, setelah memperhatikan keelokan tubuhnya sendiri, Faten memancing Jamal agar mau berdiri dan menidurinya. Saat pagi menjelang, Pak Mena termenung sendirian di depan meja resepsionis. Ia mendapat telepon dari putrinya Mary yang mengkhawatirkan kondisi Christine karena belum pulang sejak kemarin. Pak Mena meminta Mary untuk tenang dan berusaha membantu putrinya untuk mencari keberadaan sang cucu. Menyadari jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, Pak Mena lari ke kamar Jamal namun pria itu tak ada di sana. Sarah sudah menunggu Jamal di tepi pantai hingga Faten meminta gadis itu untuk melihat ke dalam kamarnya. Sarah bergegas pergi memenuhi undangan Faten yang ternyata Sarah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri di mana Jamal melakukan hubungan terlarang dengan wanita lain. Sarah langsung lari keluar hotel sementara Jamal tunggang langgang mengejarnya. Sarah menangis sesenggukan di taman samping hingga seorang pria bernama Silvio menyambanginya. Pria itu tampak sudah disihir oleh Faten untuk menuntaskan misi besar hantu wanita penunggu kamar. Jamal yang marah besar kembali ke kamar 207 untuk melabrak hantu jahat itu. Sesampainya di sana, ia justru melihat Sarah menangis sedih. Jamal langsung meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Di waktu yang sama, Pak Mena dan Mustafa mendengar suara teriakan wanita dari arah taman. Jamal masih berusaha merayu Sarah di kamar 207 agar wanita itu mau menerima dirinya kembali. Sarah duduk di kursi sementara Jamal melamar gadis pujaan hatinya itu sembari menunjukkan cincin pertunangan. Sarah tersenyum bahagia mendengar Jamal menyatakan cinta. Sarah berkata jika ia juga mencintai Jamal, namun sayang semua sudah terlambat.
Jamal bingung dengan kata terlambat yang diungkapkan Sarah. Ia mengajak gadis itu pergi agar bisa berbicara lebih serius di luar hotel. Sarah menahan tubuhnya sendiri dan berkata jika ia sudah tidak takut lagi dengan kamar itu. Sarah meminta Jamal untuk tidak mengkhawatirkan keselamatannya lagi. Jamal langsung ingat dengan perkataan hantu wanita penunggu kamar 207 yang mengancam hendak mengambil nyawa Sarah. Jamal menangis jadinya mengetahui Sarah telah mati. Di waktu yang sama, Mustafa melihat Sarah tak bernyawa di taman dengan tubuh bersimbah darah. Saat Pak Mena menutup mata Sarah, Madiha teringat dengan lukisan 2 kamar 07 yang diperlihatkan oleh Faten padanya. Lukisan itu menggambarkan bagaimana Sarah mati ditusuk oleh Silvio tepat di dadanya. Madiha hanya bisa menangis karena ia tak bisa menyelamatkan Sarah meski dirinya tahu hal itu akan terjadi. Arwah Sarah kini mendekam di kamar 207 meyakinkan Jamal bahwa sudah menjadi takdirnya mati di sana. Ia menegaskan jika kamar itu tidak merestui hubungannya dengan Jamal. Mereka harus tetap berpisah dengan cara apapun juga, bahkan jika harus mati salah satu. Jamal masih menangis dan memohon agar Sarah tidak meninggalkan dirinya. Sarah mencoba menguatkan Jamal sembari menggenggam tangannya. Ia berkata jika kehidupan gadis muda bernama Sarah telah berakhir. Kini Jamal harus menjalani kisah hidupnya sendiri di mana pria itu akan segera mengetahui semua rahasia di balik Hotel Luna. Sarah menegaskan dalam waktu 1 tahun 3 bulan dan 4 hari Jamal akan segera melupakan semuanya dan menjalani hidup seperti sedia kala. Sarah memeluk tubuh Jamal dengan penuh rasa cinta, namun seketika Jamal memeluk tubuh gadis itu, sosok Sarah lenyap bagai debu yang diterpa angin kencang. Jamal tertunduk lemas mengetahui sang pujaan hati benar-benar pergi. Mustafa, Pak Mena dan Madiha hanya bisa menenangkan Jamal yang enggan pergi dari kamar keramat itu, dan film pun bersambung.